Ketika kita bicara masalah energi, itu sudah 20-30 tahun yang lalu sudah direncanakan. Sebagai contoh adalah yang saat ini lagi ngetren adalah penggunaan solar PV atau fotovoltaik yang di. Nah itu kan banyak yang menganggap bahwa sebenarnya RUU EBET ini ada sedikit catatan gitu ya, terutama bahwa energi yang draft terbaru ini kan masih memuat beberapa yang menjadi fundamental pembahasan kita, bahwa pada saat 2022 di awal di bulan Juni itu Komisi 7 DPR RI telah menetapkan EBT sebagai rancangan undang-undang inisiatif, kemudian diparipurnakan pada saat itu juga, dan DPR menyampaikan draft usul kepada Presiden terkait dengan RUU energi baru terbarukan yang sudah disepakati. Gabung dalam webinar yang diadakan oleh Pusep. Setelah sekian lama memang kita berencana, saya diundang, namun pada saat itu waktunya belum tepat. Nah, ini ada satu isu yang menarik publik untuk bisa didiskusikan. Perkenalkan dulu, nama saya Sony Faruri. Saya selain sebagai tenaga di Komisi 7 juga punya lembaga think tank bernama CENITS. Berikutnya. Terus beberapa kegiatan yang saya miliki antara lain saya sebagai sekretaris Dewan Pakar Alumni ITS, terus ada juga sebagai di Pusep saya juga sebagai advisor, Mas ya. Tadi pagi saya cek nama saya masih ada di situ. Alhamdulillah masih dipercaya sebagai advisor di Pusep juga. Dan Dewan Pengawas Ikatan Alumni Jerman, terus ada juga di Iskindo maupun di lainnya. Nah, izinkan pada siang hari ini saya ada dua hal utama yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang konten global terkait sektor energi, di mana hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap apa yang terjadi di negara kita, termasuk dalam hal pengelolaan energi. Sebagaimana kita ketahui, ketika bicara masalah energi, ini merupakan sebuah pengendalian terhadap suatu komunitas ataupun suatu negara. Dan juga yang kedua, nantinya saya ingin berbicara masalah lebih spesifik terhadap rancangan undang-undang tentang energi baru dan terbarukan. Saudara-saudara semuanya, jadi ketika berbicara masalah isu-isu global, itu akan berpengaruh terhadap kondisi kita. Misal, isu-isu yang telah ada sejak beberapa dekade yang lalu, yang muncul adalah seperti pembangunan berkelanjutan, ataupun namanya sustainable development. Di situ ada 17 tujuannya, dan juga diikuti isu perubahan iklim. Di situ ikuti juga nantinya bagaimana pengurangan gas rumah kaca dalam rangka mengurangi dampak dari perubahan iklim tersebut. Hal lainnya yang saat ini lagi ngetren yaitu adalah isu masalah transisi energi. Apakah hal ini terjadi pada saat ini? Enggak, itu sudah lama sekali. Dalam dokumen PBB bisa dipelajari nantinya, itu sejak tahun 80 atau 90-an, sudah ada rancangan ke arah situ. Artinya ketika kita bicara masalah energi, itu sudah 20-30 tahun yang lalu sudah direncanakan. Sebagai contoh adalah yang saat ini lagi ngetren adalah penggunaan solar PV atau fotovoltaik yang dapat mengubah energi matahari untuk menjadi energi listrik. Itu sejak tahun 90-an
PBB sudah mempromosikan untuk sebelumnya aja Mas, mempromosikan tentang penggunaan energi terbarukan tersebut melalui fotovoltaik. Namun bukan berhasil, tahapnya memang belum sampai ke situ. Karena apa? Pada saat itu teknologi memang belum siap. Sehingga promosi itu tetap dilakukan, namun teknologi ditingkatkan. Jadi ingin saya garis bawahi, ketika kita berbicara masalah energi, poin utama adalah teknologi. Baik itu di migas maupun di energi terbarukan. Maksudnya juga di ini juga di batu bara, fosil dan energi terbarukan. Jadi tantangan 3 hal yang utama yang ketika dihadapi masalah pengelolaan energi ada 3 hal. Selain dari tadi masalah teknologi, adalah sumber daya manusia dan juga pendanaan. Nah, dari situlah ketika global ini menikmati penggunaan fosil sejak lama, yaitu sejak 4 abad yang lalu, dan mereka merasakan bagaimana sudah terlepas dari middle income trap, mereka sekarang sudah menjadi negara maju. Dan pengendalian terhadap energi tetap mereka lakukan. Makanya isu-isu energi terbarukan merupakan salah satu alat untuk pengendalian tersebut. Apa yang mereka jual saat ini ke negara-negara berkembang seperti kita, yaitu negara berkembang itu menjual adalah teknologi. Tentu kalau mereka produksi sendiri, maka harganya akan tinggi. Maka di negara-negara ketiga inilah akan diproduksi teknologi tersebut dengan biaya lebih murah karena terjangkau dari sisi sumber daya alamnya, dan juga marketnya juga ada di sini. Isu yang mereka kembangkan berikutnya adalah tentang bagaimana pengurangan emisi karbon. Karena setelah 4 abad lamanya mereka merasakan tentang penggunaan energi fosil, kondisi global mengalami perubahan. Pencemaran terjadi di mana-mana. Dan pemanasan global juga mengalami peningkatan. Artinya mereka harus bertanggung jawab juga terhadap kondisi saat ini. Dan tanggung jawab ini juga menjadi tanggung jawab negara-negara saat ini baru berkembang, termasuk Indonesia. Secara global ada untuk mencapai net zero emission. Jadi kalau kita nanti berbicara masalah energi terbarukan, isu masalah net zero emission sangat kental sekali. Jadi sejak tahun 2015 ketika ditandatangani Paris Agreement, di mana kita mencoba untuk pemanasan global itu hanya sampai 1,5 derajat Celcius. Disitulah kemudian pada tahun 2015 sampai 2012 negara-negara melakukan kontribusi melalui NDC. Indonesia termasuk di dalamnya, termasuk menandatangani juga melakukan ratifikasi terhadap Paris Agreement melalui undang-undang. Dan berikutnya pada tahun 2021 itu dilakukan pertemuan kembali perubahan ratifikasi. Pada tahun sebelumnya Indonesia NDC-nya adalah 29% pada tahun 29% pada 2030 ya. Dan ini melakukan perubahan, ada peningkatan. Artinya perubahan sesuai dengan jadwal pada tahun 2001 terjadi perubahan. Dan pada tahun 2030 itu adalah diharapkan negara-negara melakukan pemotongan emisi karbon 45% dibandingkan pada tahun 2010. Secara global, transisi energi itu dilakukan, transisi untuk menuju net zero emission itu dilakukan pada tahun 2050. Namun Indonesia menyatakan kita akan melakukan transisi net zero emission pada tahun 2060. Artinya 10 tahun lebih lambat dibandingkan isu secara global. Berikutnya.
Ini komitmen kita, bahwasanya top 20 komit pada tahun 26 pada tahunnya lalu. Jadi kita pada tahun 2030 29%, dan pada tahun 2050 adalah 31% ya. Berikutnya aja. Nah, yang ingin saya tekankan di sini, ketika kita bicara masalah transisi energi, seolah-olah itu berbicara hanya perubahan dari energi fosil menuju energi terbarukan. Padahal tidak seperti itu adanya. Pada tahun 2012-2013 kita melakukan konversi dari minyak tanah menjadi energi LPG. Jadi terjadi perubahan transisi dari penggunaan di masyarakat di energi fosil, selama energi fosil. Bagaimana dengan energi terbarukan? Pernah kita melakukannya. Jadi kalau kita tengok pada zaman dahulu sebelum revolusi industri 1.0 itu merupakan transisi energi dari energi terbarukan menuju energi fosil. Momentum dari transisi tersebut adalah ditemukannya mesin uap oleh James Watt, di mana mesin uap ini menggantikan mesin-mesin konvensional. Saat itu manusia zaman dahulu menggunakan angin untuk aktivitas sehari-harinya, seperti untuk di bidang pertanian, untuk menggiling padi, ataupun nanti di aktivitas lain seperti untuk transportasi, yaitu untuk kapal. Jadi mereka menggunakan kapal layar, menggunakan angin, memanfaatkan angin darat dan angin laut. Artinya apa? Saat itu energi yang digunakan adalah energi terbarukan, digantikan dengan mesin ketika mesin uap ditemukan. Mulailah dengan mesin uap itu timbul aktivitas yang lebih luas lagi, yang notabene hanya satu negara, mereka kemudian dapat beroperasi ke antar negara menggunakan mesin uap. Sehingga terjadilah perubahan mendasar, perubahan yang sangat besar terhadap penggunaan energi, terutama pada penggunaan energi batu bara pada saat itu. Nah, apakah transisi itu sudah selesai sampai saat ini? Ya enggak juga. Contoh buktinya, energi terbarukan pada kondisi terdahulu masih kita tetap gunakan. Artinya ketika bicara masalah transisi, bukan berarti itu penggunaannya energi yang terdahulu itu ditiadakan, tetap digunakan. Itu yang harus dipahami. Begitu juga nanti kondisi ke depan. Ketika kita transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan, itu bermakna bahwasanya kita tetap masih menggunakan energi fosil dan juga penggunaan energi terbarukan. Hanya saja yang patut dicatat di sini adalah porsinya yang ditingkatkan dari energi terbarukan. Nah, secara utuh itu apakah nantinya bisa seimbang? Ya enggak juga. Untuk buktinya di target bauran energi kita sendiri di tahun 2025 sedikitnya adalah 23%. Di tahun 2050 sedikitnya adalah 31%. Artinya masih banyak ruang yang tetap menggunakan energi fosil. Hanya saja secara akumulatif kebutuhannya sama-sama meningkat. Energi terbarukan ini meningkat secara drastis. Berikutnya. Nah, ini revolusi industri. Jadi ketika saat ini sudah mencapai revolusi industri 4.0, apa untuk membatasi sebuah persaingan secara global, yaitu tentang green product. Jadi pada kondisi ini, apabila produk-produk tersebut mau bersaing secara global, maka disyaratkan harus menggunakan energi bersih, yaitu energi terbarukan. Inilah
persaingan global yang notabene akan berpengaruh terhadap kondisi di internal kita. Intinya bahasanya ketika bicara masalah energi adalah masalah pengendalian. Berikutnya. Nah, berikutnya kita masukin energi terbarukan, undang-undang. Ini izin tadi saya cuplik dari dokumennya pusat. Jadi ketika bicara masalah energi terbarukan, kapan sih awal muasalnya ini pertama kali didengungkan? Jadi sebenarnya sebelum ini, jadi pada saat itu Wakil Komisi 7 Pak Herman Khairon ada diskusi dengan beberapa penggiat, ada METI saya ingat saya, di DPR RI, di Gedung Bundar itu. Jadi FGD-nya tentang urgensi undang-undang tentang energi baru dan terbarukan. Itu terjadi sekitar, saya lupa pastinya, apakah 2016 atau 2017. Cuman acaranya sebelum acara dengan KAHMI ini. Artinya pada saat itu ingin sudah ada sebuah undang-undang yang dapat mengakselerasi penggunaan energi terbarukan. Jadi pada periode 2014-2019 lalu, draft naskah akademik dan RUU tentang energi terbarukan telah dipresentasikan pada Komisi 7. Artinya sudah ada pada saat itu. Cuman memang belum bisa dieksekusi. Nah, pada periode DPR RI tahun 2019-2024 ini masuk prolegnas di tahun 2020, 2021 dan saat ini. Sejauh mana saat ini perkembangannya? Berikutnya. Ini beberapa urgensinya. Jadi intinya kan ketika kita misalnya bicara masalah sumber daya energi itu bahasanya kita memandang potensi yang kita miliki, terutama energi terbarukan itu melimpah. Memang kendalanya sumber energi ini tersebar, tidaklah terpisah, tidaklah mengumpul pada satu itu. Dan memang bagi saya, bagi kalangan yang optimis, itu merupakan ciri khas sehingga bisa menjadi sebuah identitas suatu wilayah. Misal di Nganjuk itu sejak dahulu terkenal sebagai kota angin. Anak-anak tahun 90-an lah, ketika ditanya Nganjuk sebutannya apa, pasti bisa menjawab dengan lancar, kota angin. Namun apa yang membedakan dengan kota-kota lainnya? Nah, tidak ada. Kemudian saya kebetulan dapat kesempatan untuk menyampaikan presentasi di hadapan pemerintah daerah bersama Dewan Energi Nasional. Di situ saya sampaikan ketika bicara masalah energi terbarukan, Nganjuk yang notabene dapat sebutan kota angin bisa memanfaatkan itu untuk membangun kincir angin di kota Nganjuk sebagai sumber energi. Namun jangan hanya berhenti sebagai sumber energi saja. Manfaatkan kelebihan ini sebagai penggerak ekonomi. Maksudnya apa? Jadi dengan adanya kincir angin itu bisa menjadi pemicu untuk masuknya orang luar masuk ke Nganjuk sebagai salah satu destinasi wisata. Disitulah dengan adanya destinasi wisata baru yang Nganjuk dan memperkuat julukan Nganjuk sebagai kota angin akan menumbuhkan ekonomi di daerah sekitar situ. Yang berikutnya, tentu ketika bicara masalah energi itu adalah utamanya bagaimana kekayaan tersebut dapat sebesar-besarnya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Dan ini pun diharapkan dari sumber energi terbarukan dapat juga memenuhi tujuan bernegara kita tersebut. Berikutnya, lebih substansif, jadi sistem marketing energi terbarukan yang sudah ada ini
adalah terdiri dari 14 bab dan 62 pasal. Bab 1 yaitu tentang ketentuan umum, tentang definisi dan batas pengertian. Bab 2 tentang nanti berisinya adalah azas, tujuan, dan ruang lingkup. Yang ketiga, bab 3 tentang penguasaan, dan juga itu ada pasal 5, bab 4 tentang transisi dan peta jalan, yaitu pasal 5 sampai pasal 6, pengembangan EPET untuk menggantikan energi tak terbarukan. Bab 5 itu tentang energi baru, ada banyak pasal ini, 21 pasal, yaitu pasal 9 sampai pasal 29. Di situ muncul nanti sumber energi baru, nuklir, perizinan pengusahaan, dan penyediaan pemanfaatan. Dan pasal bab 6 tentang energi baru, energi terbarukan, ada sekitar 18 pasal, yaitu pasal 30 sampai pasal 47. Bab 7 itu tentang pengelolaan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja, ada di pasal 48 sampai 49. Bab 8 tentang penelitian dan pengembangan. Bab 9 harga energi dan energi terbarukan. Bab 10 insentif. Bab 11 dana energi baru dan energi terbarukan. Bab 12 pembinaan dan pengawasan. Bab 13 partisipasi masyarakat, dan bab 14 penutup. Dari semua bab nantinya saya akan coba sampaikan beberapa bab yang kira-kira akan terjadi perdebatan panjang atau yang banyak menjadi sorotan publik lah. Yang pertama yaitu mungkin nantinya di bab 1, bab 4, bab pertama adalah pasal tentang ketentuan umum. Pasal 1 ini, jadi pasal 1 ini berisi tentang pengertian nantinya. Di situ ada muncul nanti tentang pengertian tentang energi baru, energi terbarukan, sumber energi baru, sumber energi terbarukan, standar portofolio energi terbarukan, badan usaha, presiden berusaha, pemerintah pusat, menteri, dan pemerintah daerah. Berikutnya, yang kedua tentang azas, tujuan, dan ruang lingkup. Jadi penyelenggara pasal 2, penyelenggaraan energi baru dan energi terbarukan berdasar azas, kemanfaatan, efisiensi, ekonomi berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, ketahanan, kedaulatan dan kemandirian, aksesibilitas, dan sebagainya. Sedangkan ruang lingkup nantinya berisi tentang penguasaan, transisi dan peta jalan, sumber energi baru dan energi terbarukan, perizinan, penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, terus dan berikutnya nanti ada lagi. Berikutnya, nah ini salah satu yang menjadi sorotan publik, terutama yang juga berkaitan dengan yang saya sampaikan di atas tadi tentang transisi. Jadi dalam pasal 6 nanti bisa dilihat bahwasanya pengembangan energi baru dan energi terbarukan untuk menggantikan energi tak terbarukan dilakukan dengan transisi energi dalam masa tertentu secara bertahap, terukur, rasional, dan berkelanjutan. Dan berikutnya, transisi energi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan agar energi baru dan energi tak terbarukan, energi terbarukan dapat menjadi sumber energi pembangkit yang andal, ekonomis, dan beroperasi secara berkesinambungan guna mencapai target karbon netral. Seperti tadi kan, isu global tadi kita mau menuju ke net zero emission tadi di tahun 2050 kalau global, kalau di negara kita adalah 2060. Nah, terutama kita pahami di pasal 6 ya, untuk memastikan ketersediaan energi primer dalam pemanfaatan dan pembangkit listrik energi tak terbarukan yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat 4, penyedia batu bara
bagi kebutuhan pembangkit listrik dilakukan dengan mekanisme penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri, yaitu DMO, Domestic Market Obligation, dengan ketentuan minimal 30% dari rencana produksi batu bara dan harga paling tinggi adalah 70 US dollar per ton dengan acuan batu bara kalori 6.322. Ini yang banyak ditanyakan orang, kenapa masalah transisi memasukkan batu bara. Dan batu bara merupakan sumber dari energi sejak dahulu, sejak awal revolusi industri 4.1.0. Terus berikutnya, seluruh pembangkit listrik tenaga diesel wajib diganti menjadi pembangkit listrik energi baru dan energi terbarukan paling lambat pada tahun 2024. Berikutnya, sekarang saya masuk masalah energi baru. Apa saja sih yang dimaksud dengan penggunaan energi baru? Yang pertama, nuklir. Yang kedua, hidrogen. Yang ketiga, gas metana batu bara. Yang keempat, batu bara tercairkan. Yang kelima, batu bara tergaskan. Dan keenam adalah sumber energi baru lainnya. Apakah ada? Ya, banyak nantinya akan bermunculan. Artinya ketika bicara masalah energi baru, ini energi yang saat ini belum masif digunakan keseharian di kehidupan kita, terutama rakyat Indonesia. Ketika bicara masalah nuklir, apakah itu menjadi energi baru bagi negara lain? Ya enggak juga, sudah mereka Jepang, Prancis, dan lain sudah menggunakan. Hidrogen di negara-negara Amerika sudah digunakan untuk transportasi. Jadi hidrogen ini nantinya hasil pembuangannya adalah berupa uap air. Nah, ini pengaturan tentang nuklir, ada pasal-pasal 10 dan pasal 11 dan berikutnya. Jadi saya tekankan di sini pada pasal 11, yaitu pemerintah pusat membentuk majelis tenaga nuklir yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Saya ingin cerita dulu bahasanya kita pun sebenarnya dulu sudah hampir untuk membangun PLTN. Namun berdasarkan undang-undang yang sudah eksis saat ini, yaitu Undang-Undang Ketenaga Nukliran, kita terbentur masalah pembentukan majelis tenaga nuklir. Hingga beberapa tahun tidak bisa juga terbentuk majelis tenaga nuklir ini. Dan ini dimasukkan juga saat ini nantinya di Undang-Undang Energi Terbarukan. Berikutnya, ini merupakan energi terbarukan. Apa saja sumbernya? Panas bumi kita terbesar di dunia, ada sekitar 24 gigawatt. Angin ini besar lagi, nih paling besar, bukan, nggak ada. Angin itu sekitar 60 gigawatt. Biomasa, terus sinar matahari sebenarnya terbesar, ada sekitar 207 gigawatt. Aliran terjunan air atau PLTA dan PLTMH. Sampah ini kita sudah uji coba untuk 11 kota melalui Perpres dicoba, namun 3 yang eksis saat ini di mana? Di Benowo, di Surabaya, di Solo, dan juga di Bantar Gebang, Jakarta. Bekasi deh. Yang berikutnya, limbah produk pertanian dan perkebunan, limbah atau kotoran hewan ternak, gerakan dan perbedaan suhu air laut. Ini bisa jadi adalah arus laut atau gelombang laut. Yang berikutnya, sumber energi terbarukan lainnya. Yang ada catatan di sini, untuk yang 1 huruf C, biomasa itu adalah berupa pelet kayu. Nah, sumber pengaturan tentang sumber energi terbarukan dilakukan di pasal 31 dan berikutnya.
salah satu isu ketika bicara masalah energi terbarukan adalah insentif, yaitu siapa saja pertama yang memiliki kewenangan dan juga kewajiban untuk memberikan insentif. Yang pertama, pemerintah pusat dan pasal 55, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan dukungan dalam bentuk insentif untuk kemudahan berusaha kepada A. Badan usaha yang mengusahakan energi baru dan energi terbarukan, B. Badan usaha di bidang penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari energi tak terbarukan yang memenuhi standar portofolio energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1. C. Badan usaha yang memiliki wilayah usaha tenaga listrikan yang memprioritaskan pembelian tenaga listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan di wilayah usahanya. Yang D. Badan usaha yang melakukan konversi atau inovasi pada pembangkit listrik energi tak terbarukan dalam upaya menurunkan emisi. Yang E. Badan usaha yang mengupayakan penciptaan pasar energi baru dan energi terbarukan melalui konversi peralatan berbasis bahan bakar fosil menjadi berbasis tenaga listrik pada sektor transportasi, industri, dan rumah tangga dalam rangka menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, insentifnya apa saja? Yaitu berupa fiskal atau insentif non-fiskal untuk jangka waktu tertentu. Yang berikutnya yaitu nomor 3, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimaksud pada ayat 1 tetap mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan kebutuhan serta kesiapan sistem ketenaga listrik nasional dengan tetap mengutamakan terciptanya sistem ketenaga listrik nasional yang andal, aman, dan efisien guna menjaga keekonomian biaya pokok penyediaan tenaga listrik perusahaan listrik milik negara dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikutnya, insentif fiskal itu bisa berupa pajak atau impor dan juga yang lainnya, tentu berbasis undang-undang yang sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan, atau fasilitas lainnya dalam bentuk pembiayaan atau penjaminan melalui badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh pemerintah pusat. Dan berikutnya, dukungan pemerintah pusat maupun daerah-daerah kepada perusahaan listrik milik negara dalam mengembangkan energi baru dan energi terbarukan. Dukungan pemerintah itu sebagai apa saja, yaitu penyediaan tanah dan infrastruktur, kemudahan perizinan, pemberian jaminan pemerintah pusat dalam hal mendapatkan pendanaan murah dan lainnya. Dan ada catatan sini adalah nanti ketentuan lebih lanjut mengenai insentif diatur dalam PP. Berikutnya, ada satu isu lagi tentang bagaimana kita membiayai penggunaan energi terbarukan, yaitu baru dan terbarukan. Yaitu pertama, tanggung jawab kewenangannya dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, yaitu dana energi terbarukan bersumber dari A. APBN, B. APBD, C. pungutan ekspor energi tak terbarukan, C. dana perdagangan karbon, D. dana sertifikat energi terbarukan, D. F. sumber energi lainnya tidak terkait dengan undang-undangan. Nah, penggunaannya yang pertama untuk pembiayaan infrastruktur, pembiayaan insentif, kompensasi badan usaha yang mengembangkan energi baru dan terbarukan, terus lead bank, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM. Yang keempat adalah subsidi harga energi terbarukan yang harganya belum dapat bersaing dengan energi tak terbarukan. Berikutnya, demikian nantinya kita lanjut melalui
diskusi. Saya terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.